Pak, pokoknya ngomong, namun salah alus sok viral. Jadi omong kenen kan melahirkan dua kubu yang suka dan yang tidak suka. Kedua-duanya saya memberikan pekerjaan pada mereka. Karena hari ini orang pinter itu kurang pekerjaan, orang-orang bodoh banyak pekerjaan. Orang-orang dianggap bodoh pekerjaannya banyak, dianggap bodoh padahal mereka pinter. Apa itu? Nyapu tiap hari, macul tiap hari, mulung sampah tiap hari, manjat pohon kelapa tiap hari, bersihin sawah tiap hari, ke sungai tiap hari, ke laut tiap hari. Orang-orang yang dianggap bodoh itu produktif. Bahkan orang-orang yang dianggap bodoh itulah kita bisa duduk makan di meja makan dengan nasi yang tersedia. Yang ngakelnya siapa? Maici. Dianggap bodoh, dianggap bodoh. Tidak pernah dikasih gelar akademik sebagai dokter ahli timel, tidak pernah. Kemudian kita makan dengan sambal, dengan metodologi Samara Pawon. Nanti kalau Pak Ustadz Adi Hidayat itu sebuah nilai kalau dalam Quran itu, kami kemudian menjadi aku. Kaminya apa? Ayah uyah, ayah tarasi, ayah tomat, ayah bawang. Dihijikan eta teh kan masing-masing kan banyak kami. Dihijikan menjadi aku, naon lada geus aku. Nah, hasil karya siapa? Ceiro. Rumah makan yang berjejer di mana-mana menjadi tempat berkunjung banyak orang, yang itu menjadi ikonik. Pemerintah Kota Bandung yang melahirkan 10% pajak hotel dan restoran itu oleh siapa? Oleh mereka itu yang bekerja dengan apa? Dengan pikiran akademik? Tidak. Mereka bekerja dengan apa? Dengan rasa dan dengan cinta serta keikhlasan. Bekerja dengan rasa, dengan cinta, dengan keikhlasan itu nyaris tidak pernah ribut karya cipta, hak cipta. Tidak pernah. Saya sampai hari ini tidak pernah dengar ada rumah makan digugat oleh siapa? Oleh pemilik hak sambal beledag. Tidak pernah digugat oleh pemilik hak sambal apa? Sambal tarasi, sambal oncom. Tidak pernah. Dia melepaskan diri itu sebagai karya yang dimiliki oleh semua orang. Karena apa? Karena pengetahuan diciptakan bukan untuk memperkaya diri. Nanti Pak Adi Hidayat menjelaskan. Pengetahuan diciptakan dan tercipta untuk kemanusiaan, untuk keadilan, dan untuk kemakmuran. Ketika pengetahuan dikapitalisasi menjadi hak cipta, maka lahirlah kapitalisme. Maka ketika ada kapitalisme, maka lahirlah hegemoni. Ketika ada hegemoni, maka lahirlah perang. Seluruh perang itu tercipta karena hegemoni ekonomi. Problematikanya kita akan memulai dari mana? Saya selalu menyampaikan, kita ini jangan menjadi para pemuja pengetahuan. Kalau pengetahuan dipuja, berarti pengetahuan disembah. Kalau pengetahuan disembah, berarti pengetahuan disejajarkan dengan Tuhan. Yang diperlukan oleh kita adalah menjadikan pengetahuan itu di dalamnya ilah. Karena menjadikan pengetahuan di dalamnya ilah, maka ruh dari pengetahuan yang dalam teologi kita sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, seluruh pengetahuan itu berangkat dari kebenaran yang relatif menuju kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak itu apa? Kebenaran mutlak itu adalah tujuan hidup kita. Maka seluruh perdebatan pengetahuan adalah kekayaan, dan seluruh kekayaan itu akan bergerak menuju kemutlakan manakala perdebatan itu didasarkan pada objektivitas, bukan partisipan. Dalam Sang Yang Siksa Kandang yang diajarkan oleh leluhur Sunda itu mengatakan bahwa civil society itu akan tercipta dengan 3 komponen variabel. Yang pertama adalah rama, yang kedua adalah resi, yang ketiga adalah ratu. Saya tidak bicara rama, saya tidak akan bicara ratu, saya akan bicara resi. Resi itu disebutnya gurat air. Karena dia gurat air, maka dia memiliki watak air. Ke gelas dia masuk, ke komplang dia masuk, ke ember dia masuk. Maka dia masuk pada seluruh lerung dan menyesuaikan diri bentuk tubuhnya dengan ruang yang dia tinggal. Dia memiliki independensi yang tinggi.
karena memiliki independensi yang tinggi, maka dia objektif dalam setiap ucapannya, objektif dalam setiap tindakannya, dan objektif dalam setiap perbuatannya. Apa yang mempengaruhi pendidikan tinggi hari ini adalah, diantaranya adalah politik. Rektor itu ada strukturnya, ada peran Kementerian Dikti. Kementerian Dikti seringkali terikat juga oleh politik. Sehingga diperlukan apa? Kita tidak bisa menghindar pada struktur ini, bahwa ini politik. Tetapi ruang-ruang guru besar yang tidak terikat pada jabatan, yang tidak berharap jabatan, harus menjadi ruang yang terbuka, di mana dia berekspresi pada pengetahuan yang terbuka. Karena seluruh ruang itulah, maka saya tidak mau pengetahuan menjadi pujaan. Kenapa? Di birokrasi saya mengalami kegagapan pikiran.